A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, kepunyaan Allah, kasih sayangnya tiada berbilang, karunia-karunianya tiada terhingga. Semoga kita selalu jadi hamba yang bersyukur padanya, dan doa yang selalu kita minta dari pertemuan ke pertemuan berikutnya, semoga Allah karuniai kita istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita mau tilawah bersama, lalu tadabbur bersama, lalu kita belajar memahami pelan-pelan bersama, dan akhirnya mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan ayat yang sangat powerful ini. Quran surah 47 Muhammad ayat yang ke-7. Surah Quran surah 47 ayatnya, Quran surah 47 Muhammad ayatnya ayat yang ke-7. Sudah ketemu semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayat ke-7, 8, 9
Ini ayat yang masih satu episode dalam bahasan semalam tentang kisahnya Al-Fil, gajahnya Raja Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah. 3 ayat ini nanti masih satu core sama bahasan tadi malam, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, nggak sembarangan Allah nyapa. Yang disapa orang-orang beriman. Ya ayuhan nas, kalau kalimatnya ya ayuhan nas, semua manusia disapa sama Allah. Tapi ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang masih punya iman dalam relung jiwanya. Siapa yang bakal tergetar? Siapa yang akan bergetar sensasional hatinya? Adalah mereka yang beriman. Kebayang nggak? Orang yang paling kita kagumi, tiba-tiba dia mention kita, nyebut nama kita. Presiden Republik Indonesia tiba-tiba dalam satu konferensi persnya beliau nyebut nama kita, di spill Alif, di spill Ihsan. Pasti tadinya baru ngantuk ini langsung iya ya. Ini Allah membuat hati hamba yang beriman bergetar kalau mereka merasa beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya tansurullah. Kita mau belajar pola pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum. Kalimat ini pola pertolongan Allah datang kepada kita. Gimana polanya? In tansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah menolong engkau dalam setiap keadaan-keadaan. Jangan ragukan Allah. Bukankah kemarin kita hampir-hampir putus asa, lalu Allah menolong kita? Bukankah kemarin kita hampir merasa kayaknya nggak mungkin kita lewati, ternyata Allah bantu kita 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Bukankah kemarin baru saja kita bangkrut, lalu Allah buat kita bangkit kembali? Bukankah baru kemarin terjatuh, lalu kita sekarang berjalan lagi? Bukankah kemarin gagal, sekarang Allah berikan hadiah lebih baik dari yang sebelumnya? Kenapa Allah masih kasih itu sama kita? Karena Allah sayang. Kenapa kasih itu Allah sama kita? Allah kasih semuanya sama kita. Salah satunya karena kita terlibat ikut andil menolong agama Allah. Rumusnya pakai ini sahabat. Muhammad ayat yang ke-7. In tansurullaha yansurkum. Tolong dulu agama Allah, Allah tolong kamu. Sebagaimana rumus ini berlaku, praktek amaliyahnya pun juga selaras sama ayat yang Allah firmankan. Kalau kita mau ditolong Allah, tolong dulu agama Allah. Gimana caranya? Ingat kisah semalam, kisahnya Ibrahim dengan kisahnya Abraha dengan gajah-gajah militernya, dengan kisahnya Abdul Muttalib. Ingat selalu kisahnya burung pipit dengan gajahnya Raja Abraha. Ingat selalu kisahnya cicak yang meniup apinya Ibrahim sama kisahnya semut yang ikut berusaha madamin api kobaran yang begitu besar membakar Ibrahim, walaupun gak ada efek karena lemparannya terlalu sedikit, perannya terlalu kecil, mustahil untuk memadamkan api yang sangat besar, kobarannya gak mungkin. Tapi bagi Allah ini bukan tentang besar kecil, tentang siapa yang berkuasa, siapa yang belum berkuasa, siapa yang kaya, siapa yang miskin. Bukan tentang itu semua. Ini tentang apakah kita intansurullah, ikut menolong agama Allah. Coba lihat pada diri kita, sejauh mana kita ikut andil. Kalau Rasulullah SAW dengan seizin Allah kita hidup sezaman dengan Rasul, misalkan
Pertanyaannya buat diri saya dan buat kita bareng-bareng, kita ada di barisan siapa? Barisan Rasulullah dan para sahabatnya atau barisan Abu Jahal? Coba sesekali tanya. Enak ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah. Enak ya Ustaz, para sahabat dijamin surga. Abu Bakar, Umar juga, Utsman juga, Ali juga, Talha juga, Zubair bin Awam juga, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah juga dijamin surga. Enak ya mereka. Hidup bareng Nabi, dijamin surga oleh Nabi. Pertanyaannya, emang kalau kita hidup sezaman dengan Rasulullah, kita ada di perahu dakwahnya Rasulullah? Emang kalau kita hidup sezaman sama Rasulullah, kita ada di atas bahtera dakwahnya Rasulullah? Emang kalau kita hidup zaman sama Rasulullah, kita bisa pastikan diri kita ada dalam barisan orang-orang yang mencintai dan membersamai dakwahnya Rasulullah? Atau jangan-jangan boleh jadi besok kita berada dalam barisannya Abu Jahal? Atau jangan-jangan kita ketika hidup di zaman itu berada dalam barisannya Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ada dalam barisan orang-orang yang mengingkari Nabi, membelakangi Nabi, menolak kebenaran yang disampaikan Nabi lewat risalah-risalah yang Nabi teladankan atau Nabi sampaikan. Teman-teman bersyukur kalau hari ini Allah karuniakan iman, dari lahir sudah Islam. Kita tinggal perlu jemput aja. Kadang itu pun terhalang gengsi. Kebayang gak gengsinya Abu Jahal kayak apa? Kebayang gak gengsinya Umayyah bin Khalaf kayak apa? Kebayang gak gengsinya Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid, kayak apa? Kebayang gak gengsinya Abu Lahab kayak apa tuh? Bahkan orang yang paling dekat sama Nabi aja support dakwah Nabi, udah support. Hartanya dikeluarkan untuk support dakwah Nabi, hartanya keluar. Bahkan beliau bilang, jangan ada yang ganggu keponakanku. Kalau dia ganggu keponakanku berhadapan dengan aku. Siapa namanya? Abu Thalib. Bahkan sekeren sekelas Abu Thalib yang luar biasa support dakwah Nabi aja, wafatnya tetap belum beriman. Ketika Nabi mohon ampun, Allah larang, wahai Muhammad, tidak pantas bagimu mohonkan ampun pada orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan kufur. Kalau masih hidup, boleh bagi kita doain beliau, ayah kita, ibu kita yang masih belum beriman, boleh kita doakan beliau supaya dapat hidayah. Tapi saat sudah wafat, tidak diperkenankan. Bahkan Nabi pun gak diperkenankan untuk minta itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba renungi diri kita. Apakah kalau Allah izinkan berjumpanya kita dengan baginda, kita ada dalam barisan baginda, atau kita ada dalam barisan yang membelakangi baginda? Bisa bilang mudah teman-teman, kalau hanya sekedar membaca tanpa memahami sarirah. Karena bukan cuma sekedar surah, bukan cuma sekedar sirah, tapi ada sarirah. Apa itu surah? Gambaran kisah. Apa itu sirah? Perjalanan kisahnya Nabi. Sarirah yang sering dilupakan. Kalau surah gambarannya banyak digambarkan, sirah kisahnya gamblang dikisahkan. Tapi sarirah, apa sarirah? Perasaan, menghadirkan rasa dalam setiap epic momen kisahnya Nabi SAW. In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah menolongmu. Teman-teman tahu apa yang kita perjuangkan hari ini? Gak ada seujung kukunya perjuangan dari Sayyidina Abu Bakar. Gak ada seujung kukunya perjuangan Bilal. Gak ada seujung kukunya perjuangan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Abdullah bin Abi Umi Maktum, mohon maaf, matanya buta. Allah tutup penglihatannya dari melihat memandang yang haram-haram. Buta matanya. Tapi beliau muazzinnya Rasulullah. Beliau talikan dari rumahnya sampai Masjid Nabawi, ditali. Kalau hari ini teman-teman, qadarullah masyafa'al, rumahnya jauh, qadarullah Allah beri keterbatasan, dari Masjid Muhammad Al-Fatih ditali pakai tambang sampai rumahnya. Setiap kali beberapa
Setiap kali beberapa menit setelah kumandang azannya Bilal, azan pertama azannya Bilal, azan kedua azannya beliau menambang pelan-pelan, mengikuti tambang sambil berjalan, mata dalam keadaan buta. Waktu itu gelap, belum ada lampu, belum ada penerangan seperti hari ini, masih tanah, gersang, tandus. Kalau dingin banget, kalau panas yang luar biasa. Itu beliau pegang talinya sampai ke Masjid Nabawi. Coba perjuangan yang luar biasa, sahabat. Ada sahabat Nabi yang gara-gara beriman, gara-gara menolong membersamai Nabi, ikut dalam barisannya Nabi, ikut membersamai dakwahnya Nabi, ada yang sampai bajunya dilepas, disisakan kulitnya, ditempel baju besi, dijemur. Teman-teman tahu sifat besi kalau kena panas jadi apa? Ikut panas. Dan besi yang ikut panas kalau tertempel pada kulit, apa jadinya kulitnya? Melepuh. Sahabat Nabi karena beriman, dilepas pakaiannya, dipakaikan baju besi, dijemur matang-matang. Dan panasnya Makkah, Madinah kalau panas 49 derajat, bisa sampai 50 bahkan lebih. Itu besi panas. Panasnya bukan main, menempel pada kulit. Teman-teman, hari ini intan surullah, kamu tolong agama Allah. Sekalipun kita hari ini berjuang mati-matian menolong agama Allah, tetap tidak ada seujung kukunya dari perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah Allah datangkan untuk kita Rasul azizun 'alaihi ma 'anittum, berat bebannya Nabi itu berat. Rasul itu tampan, teman-teman, tampan, fresh, wajahnya berkilauan, glowing, putih kemerahan, postur tubuhnya tegap, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, badannya six-pack. Tapi setelah menerima nubuwah, diangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan menjadi Rasul pada usia 40 tahun, terlihat gurat-gurat lelahnya beliau, capeknya beliau. Coba bayangin kalau Rasulullah punya soal dalam bab mutung. Begitu sampai Taif dilempari batu. Begitu sampai Taif ada orang yang gak suka bambu dilempar lah. Kalau misalkan di kita ada bambu, lalu ada potongan-potongan kayu-kayu dilempar lah. Apa jadinya kalau Rasul katakan, udahlah, dakwahnya cukup sampai sini aja, udahlah. Mungkin kita nggak bisa mengenal Islam seindah hari ini kita mengenal Islam. Itu semua karena perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati Allah, perjuangan kita belum seberapa. Apa yang selama ini kita keluarkan untuk nolong agama Allah? Waktu setiap Ahad pagi teman-teman ngaji sama Ustaz Faisal, kami sore teman-teman kesini masang-masang nata-nata sayur, atau Saturday night, malam Ahad teman-teman menyiapkan waktu untuk duduk bermajlis, cengkerama hangat-hangat di majlis. Atau ketika Jumat pagi teman-teman subuh syuruk di sini disambut dengan pasar Jumat bahagia, belum seberapa. Atau ketika teman-teman itikaf di sini, ramaikan di sini, daurah bersanad besok diramaikan di sini, belum seberapa perjuangan kita. Nggak ada seujung kukunya. Belum pernah ada satupun orang datang kepada kita lalu meludahi kita. Benar? Pernah diludahi orang gara-gara kenapa ngaji mas? Diludahi terus itu pernah? Gak pernah. Gara-gara ngaji, mas gak usah ngaji, kalau ngaji saya ludahi nih. Pernah diludahi gara-gara ngaji? Gak pernah. Atau ada nggak orang datang bawa pisau nodongkan di leher kita? Kalau kamu berangkat ngaji, ini leher ini bakal
tertebas, ini pedang ini akan menebas leher Anda. Gak pernah. Tapi Nabi, hadapan dakwah yang beliau sedang alami pada saat itu, bertaruh nyawa. Abu Jahal pernah bilang, waktu Nabi hijrah sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal bilang, siapa yang dapat kepala Muhammad, hidup atau mati, aku kasih 100 unta. Jangan bilang unta hari ini, unta hari itu. Kalau dibahasakan ke hari ini, siapa yang dapatkan Muhammad hidup atau mati, aku kasih 100 unit mobil Alphard. Siapa yang gak mau? Berbondong-bondong orang mengejar Rasulullah. Apakah Rasulullah mutung? Enggak. Rasulullah nyerah? Enggak. Tapi gurat-gurat lelah kerasa. Rasulullah tampan luar biasa, tapi gurat-gurat lelah gak bohong. Rasulullah SAW manusia seperti pada umum dalam arti manusia spesial, tapi maksudnya beliau sama seperti kita dalam bentuk manusianya, tapi beliau manusia istimewa karena menerima wahyu dari Allah. Beliau juga Allah Subhanahu wa taala cintai, beliau sangat Allah Subhanahu wa taala ridhoi, beliau maksum bebas dari dosa, manusia sempurna beliau. Ingat ya teman-teman, kalau kita pernah kecewa, Rasul pernah kecewa. Emang perang Uhud Rasul gak kecewa? Ada 1000 orang datang, setengahnya berbalik arah. Kan kurang ajar. Teman-teman lagi berjuang, ada pengkhianat dalam barisan. Kan kurang ajar. Teman-teman lagi berjuang, tiba-tiba ada orang yang ngeblong dari belakang. Gak amanah saat diberi amanah. Tapi apakah Rasul mutung, putus asa? Enggak, maju terus. Ketika perang Uhud, waktu banyak orang-orang munafik balik arah, banyak sahabat kendor teman-teman. Aduh, pada balik arah. Kita juga jangan. Akhirnya Allah karuniakan perang Uhud, awalnya menang. Lalu Nabi berpesan, wahai para pemanah, jangan turun sebelum aku komando. Tapi para pemanah ini tergiur melihat ghanimah, mereka turun. Waktu itu Khalid bin Walid jadi panglimanya, Ibnu Qami'ah panglimanya, Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal laki-laki, jadi panglima perang. 3 jenderal ini manuver balik pada perang Uhud, sehingga kaum muslimin wafat sekitar 70-an orang. Sehingga 70 orang itu dimakamkan di medan Uhud, tempat peperangan Uhud terjadi. Nanti insya Allah kita bareng-bareng ke sana sambil berhaji dan berumrah bersama insya Allah. Teman-teman, perjuangan kita nggak ada apa-apanya. Ya Tasurullah. Sampai mana kita ngomong agama Allah? Ya Tasurullah. Sampai mana kita mau membersamai agama Allah? Ya Tasurullah ya surkum. Ada di barisan mana kita selama ini? Barisan yang hanya sekedar mengejar dunia tanpa benar-benar memikirkan negeri akhirat, atau kedua-duanya, atau betul-betul kita punya porsikan utamaku adalah akhirat, duniaku adalah sampingan. Bukankah para ulama menasihatkan itu? Syekh, apa pekerjaan Anda? Beliau jawab, pekerjaan hidup saya adalah untuk ibadah kepada Allah. Bukankah ada dosen? Dosen saya sampingan. Wahai Tuan Guru, apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya mencari ridhonya Allah, sebaik-baik bekal berpulang ke pangkuan Allah. Bukankah ada seorang pebisnis? Bisnis saya hanya sampingan. Bukankah banyak orang soleh bilang begitu? Teman-teman yang dirahmati Allah, ketahuilah Allah kasih tahu job desk kita hidup di dunia. Apa job desknya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanya aku perintahkan untuk beribadah saja, bukan yang lain. Ibadah. Jadi selama ini saya kerja ngapain? Ibadah. Saya pegawai, ibadah. Saya PNS, ibadah. Saya punya skill, ibadah. Saya punya EO, event organizer, WO, wedding organizer, ibadah. Saya guru, ibadah. Saya pebisnis, ibadah.
Saya punya online shop, ibadah. Saya punya karyawan 200 orang, ibadah. Ibadah. Dan bukankah Allah pertegas dan teman-teman hafalkan ayatnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku ya Allah untukmu, salatku untukmu, ibadahku untukmu, hidupku untukmu, matiku untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Terus kita gak ikut andil menolong agama Allah. Teman-teman harus tahu, harta yang teman-teman keluarkan di jalan Allah bukan lagi teman-teman ngeluarin buat Allah. Allah gak minta nahnu narzuquk, padahal Allah bilang, bahkan Allah bilang kami yang ngasih rezeki sama kalian. Allah gak pernah minta apapun dari kita. Ketika Allah pun memerintahkan kita sedekah, Allah gak bilang hartamu sini buat saya, enggak. Tapi Allah bilang man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik. Kenapa bahasanya qard, pinjaman? Karena Allah tahu hambanya itu pelit. Allah yang menciptakan, Allah tahu hambanya kikir. Allah tahu kita ini kadang kalau nggak digerakkan, nggak dipaksakan, benar-benar nggak keluar uangnya. Hartanya ditumpuk, hartanya dikenakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumadah alladzi jama'a malau wa'addada. Cuma jama'a, dikumpulin doang, mal harta-hartanya wa'addada, terus cuma dihitung-hitung doang. Makanya Allah bilang, kamu pinjami pinjaman yang baik, aku kembalikan semua yang telah kau pinjami kepada aku. Jadi kalau kita lagi ngasih sedekah atau apapun bentuknya, sebenarnya kita sedang meminjami dengan pinjaman yang baik. Dan yang namanya pinjaman pasti dikembalikan. In tansurullah yansurkum. Pola pertolongan Allah akan datang kalau kita menolong agama Allah. Apa peran kita? Tempatkan diri kita di masing-masing. Yang perannya fokusnya di belakang layar, belakang layar. Yang perannya di depan layar, depan layar. Yang perannya editing, editing. Foto, foto. Video, video. Yang perannya memfasilitasi harta, paket data, wifi, fasilitasi. Teman-teman bergandengan tangan. Itu harus pesannya Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Jangan lagi terpecah belah. Jangan lagi terkotak-kotakan sebentar. Jangan lagi kita mengunggul-unggulkan sahaja tentang kalimat komunis. Mungkin lebih tepatnya, jangan lagi mengunggulkan hanya sekedar ini kabilah saya. Kalau zaman dulu namanya kabilah, kesukuan. Kalau hari ini mungkin jangan lagi sekedar hanya meninggikan komunitas atau organisasi saja, tapi yang ditinggikan sejatinya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan mengajak manusia untuk menjadi mencintai kita, bukan mengajak manusia menjadi mengikuti kita dalam apa yang kita pegang, tapi mengajak manusia kembali ke rumahnya Allah. Makanya saya sampaikan teman-teman, jangan hanya di Masjid Muhammad Al-Fatih, tapi di masjid manapun teman-teman tinggal. Di Laksono ada Masjid Nurul Iman, di Garung ada Masjid Fatimah Garung, di kota ada Masjid Fatimah Zahra, di Kauman ada masjid, di Jalan Ahmad Dahlan ada Masjid Al-Arqam, di tempat yang lain ada Masjid Binangun, Taqwa Binangun, Waduk Leto Kretek ada Al-Jihad. Ada banyak masjid di Wonosobo yang mungkin gak bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kami. Tapi poin dan tugas kita bareng-bareng makmurkan semuanya. Awal saya datang ke Wonosobo 10 November 2017 hari Jumat. 11 November saya 10 November sampai 9 November berangkat. Dulu belum pernah saya lihat animo ngaji seramai hari ini.
Dulu 2017 belum pernah saya lihat. Dari Senin ketemu Senin pengajian tiada henti. Karena dulu ngajinya Selasa, Rabu, Jumat, Ahad. Terus 2018 mulai ada Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Lalu mulai 2019 Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang kalau dari hari Senin ketemu Senin teman-teman mau ngaji, insya Allah nggak kurang-kurang. Wonosobo selalu ada kajian. Dulu nggak ada. Saya datang ke sini belum seramai hari ini. Sekarang teman-teman Senin mau ngaji di Wonosobo, Senin ada, Selasa ada, Rabu datang aja ke Elena, Kamis datang aja ke Perumahan Mutiara Persada, Jumat datang aja ke Wonobungka Al-Gufron, Sabtu datang aja Saat Night ke sini, Ahad datang aja teman-teman, dimanapun banyak kalau Ahad. Tinggal pilih, saya butuh apa, saya turunkan ayat-ayatnya, kira-kira ustadz siapa yang oke di bidangnya. Muamalah ada gurunda kita, ada masalah tazkiyatun nufus ada gurunda kita, mau masalah fikih kewanitaan ada ustazah kita, mau masalah ini dan itu, teman-teman tinggal datang, penuhi kebutuhan yang sedang dibutuhkan. Gak semua ustadz yang teman kira berilmu memahami semua konsep keilmuan yang ada. Kita bagi-bagi tugas. Ada yang gerbang awal hijrah, ada yang nanti next step, ada yang nanti level berikutnya, ada yang nanti terbatas, ada yang nanti bahasannya bahasan yang bold, ada yang bahasannya nakhif, tipis, ringan, gak berat-berat, daily activity. Ada yang bahasannya berat-berat, di bold. Gak apa-apa teman-teman. In tansurullaha yansurkum. Bahkan menolong agama Allah salah satu caranya adalah duduk di majelis. Penuhi kepala kita dengan ilmu, itu menolong agama Allah. Minimal kita mengenyahkan kejahilan dari diri kita yang selama ini menawan. Apa sih yang membuat orang yang selama ini keliru dalam beramal? Karena kurangnya ilmu. Apa sih yang membuat selama ini orang jauh dari Allah? Karena terbatasnya ilmu. Dan mereka ngerasa nyaman dengan tertawan kejahilan. Karena ya teman-teman yang dirahmati Allah, ayo terlibat. Saya ngajak teman-teman yang dekat datang ke sini. Yang di Seribit ada masjid kita tercinta di Seribit, Al-Muttaqin, Masjid Al-Muttaqin Seribit. Ramaikan masjid Seribit, ramaikan masjid sini, ramaikan di tempat di mana Allah mencintai kita, memakmurkan masjidnya. Kalau teman-teman mencintai masjid, ketahuilah yang teman-teman cintai sejatinya adalah Allah, pemilik masjid ini. Ini masjid bukan punya siapa-siapa, bukan punya yayasan, bukan punya siapapun, bukan punya komunitas ABCXYZ. Masjid ini inna masajida lillah. Masjid ini miliknya Allah. Masjid ini punya Allah, bukan milik siapapun, yayasan manapun. Masjid ini punya Allah. Adapun diizinkan mengelola, hanya mengelola. Bukan berarti dihak miliki, bukan. Saya tegaskan dari hari ini, besok, seterusnya, selamanya Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo miliknya Allah. Berjuang bareng-bareng teman-teman. Insya Allah kami pun demikian. Bukan hanya ilmu yang kami bersamai di sini dan kami wakafkan di masjid ini ataupun di tempat yang lain. Mudah-mudahan harta kita juga ikut kita wakafkan. Tenaga kita ikut wakafkan, waktu kita ikut wakafkan. Semua perjuangan ini tujuannya satu, supaya Allah ridho sama kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah dengan tulus, jujur, nggak bohong jemaah. Siapa yang menolong agama Allah jujur, tulus, Allah tolong dia, Allah bantu dia. Maka silahkan dikoreksi. Kalau ada pertolongan Allah nggak datang sama kita, apa yang salah sama yang kita lakukan? Boleh jadi ada dosa yang menahan doa kita nggak terkabulkan. Kenapa? Di sisi lain ada orang nggak minta, kok Allah kabulkan? Padahal dia nggak minta. Dia nggak minta A, tapi kok Allah datangkan. Boleh jadi persis apa yang Nabi katakan. Waman kana akhirati hamma. Siapa-siapa di antara kita yang menjadikan akhirat fokus utamanya, tujuan utamanya,
Ja'alallahu dunya, ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah kayakan hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepadanya tanpa dipinta, dalam keadaan tunduk terhina. Allahu Akbar. Datang satu waktu dengan izin Allah. Yakini kalimat ini teman-teman. Akan datang satu waktu dengan izin Allah. 2 tahun, 5 tahun, 7, 10, 15 atau 20 tahun lagi mungkin kalau Allah izinkan kita masih hidup, akan datang masa itu di mana besok kita datang ke sini, kita melihat anak-anak muda penerus teman-teman semuanya. Kita melihat besok anak-anak kita bergabung sama teman seangkatan mereka memakmurkan masjid ini. Kita akan melihat besok anak-anak muda yang semangatnya untuk meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan teman-teman akan datang ke sini membawa hadiah terbaik untuk mereka. Anak-anakku, udah bukan manggil adik-adik lagi. Kalau sekarang manggil kakak, adik. Besok kita panggil anak-anakku. Ya, ada ramai ratusan pemuda, ribuan pemuda meramaikan masjid ini, sholat sampai di luar-luaran sana. Parkiran sampai-sampai nggak muat. Kita akan lihat satu waktu 10, 20, 30 tahun lagi anak muda ramai di sini. Dan siapa yang paling besar pahalanya? Dengan seizin Allah adalah jamaah, teman-teman, dan semua baik online ataupun offline yang ikut andil membersamai babat alas pada awal mulanya. Gak pernah sama. Yang ikut babat alas dengan yang sudah terlihat jalan di konblok, lalu dia lewat sama yang betul-betul dibabatin rumputnya, diaritin satu-satu, dibuka jalannya, ditumpuk dengan sirtunya, ditaruh pelan-pelan nanti bata-batanya, ditaruh pelan-pelan nanti konblok-konbloknya. Gak pernah sama pahala babat alas dengan yang sudah berlangsung. Walaupun sama dalam besarnya peran, boleh jadi, tapi gak pernah sama peletakan batu pertama atau mereka-mereka yang punya pondasinya. Makanya sahabat, tanam dari sekarang. Saya harus punya saham terbaik di Wonosobo, Indonesia, di dunia, di Al-Mutakin Seribit, Ataqwa Binangun, Mutiara Persada, Ataqwa, Tembelang, Perumahan Asri, Wonobungka, di Garung, Kalianget, Kaliwiro, Wadas Lintang, Magelang, Mbak Ovi, Mbak Rahma dari Bandung. Saya nanti ikut andil lah makmurin masjid. Oke lah, mungkin saya udah belum bisa dalam tenaga, belum bisa dalam ide, tapi dalam harta saya bisa. Bismillah, mudah-mudahan Allah berkahi. Teman-teman, intan surullaha yansurukum. Akan datang satu masa di mana besok kita yang hari ini menganggap ya, kita yang hari ini kadang masih menganggap diri kita anak muda, umur kita udah 9, umur kita udah 60 tahun tapi kita anggapnya masih 17 tahun. Besok kita akan melihat anak yang beneran 17 tahun. Boleh jadi mereka anak kita atau cucu-cucu kita, mereka meramaikan masjid ini dan kita datang bawa martabak, bawa donat, kita datang bawa sempol. Ini ya anak-anakku, sempolnya, donatnya, martabaknya. Dan kita bilang sama mereka, yang semangat ya nak, dulu kakek seperti kamu. Yang semangat ya cucuku, dulu nenek waktu mudanya berjuang seperti kamu. Dan nanti akan ada anak-anak yang datang bilang sama kakak-kakak semuanya, emas-emas, mbak-mbak yang di belakang dan semua panitia, pas kita jadi seorang bapak atau seorang kakek, kakek makasih ya, dulu kakek udah membersamai masjid ini, izinkan kami yang meneruskan perjuangan kakek. Akan datang masa itu teman-teman. Akan datang masa itu. Emang dikira kita muda terus apa? Enggak. Emang dikira kita muda terus, sehat terus, jelas terus, dengar bisa dengar terus, wajah kita tampan terus, nggak kisut-kisut? Enggak. Emang dikira kita 17-17 terus? Enggak. Nggak kerasa nanti 20, nggak kerasa nanti 30, nggak kerasa tiba-tiba udah nginjek kepala 4 aja. Gak kerasa tiba-tiba udah 50 tahun aja. Akan datang masanya teman-teman. Kita menua dan nanti ada generasi penerus yang melanjutkan tiap jengkal perjuangan teman-teman semuanya. Siapa mereka? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang kaum muslimin yang datang berbondong-bondong karena melihat kalimat Allah semakin ditinggikan,
di mana tempat itu meninggikan kalimat Allah. Barakallahu fikum. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ingat perannya semut, ingat perannya cicak. Ingat perannya burung pipit, ingat perannya gajah militernya Abraha. Ini bukan tentang jumlah, ini bukan tentang besar ataupun kecil, bukan tentang sekedar banyak atau sedikit, tapi ini tentang apakah kita mau menolong agama Allah. Dan kabar gembira buat kita semua, ini yang membuat banyak ustadz, ustazah, kiai, gus, syekh, habaib nggak pernah capek nyampein ilmu. Apa? Karena beliau semua tahu ujung dari setiap jengkal perjuangan ini adalah kemuliaan. Ujung dari tiap jengkal perjuangan ini adalah kemenangan. Tapi ingat rumus kita, PKM. Masih ingat nggak rumusnya PKM? P persiapan, K ketemu, kesempatan, M panitia lupa juga. Apa saking rendah hatinya nih? PKM persiapan, K-nya ketemu kesempatan, M-nya meraih kemenangan. P-nya apa? Persiapan. K-nya ketemu kesempatan, M-nya meraih kemenangan. Jangan bilang teman-teman, kalau kita melihat anak mudanya gemilang dekat dengan Al-Quran, kalau hari ini kita nggak persiapan. Jangan harap lahir 1000 orang penghafal Al-Quran dari Masjid Muhammad Al-Fatih kalau dari sekarangnya nggak buka persiapan. Ada SD, mungkin masih ada jenjang SD kelas berikutnya, kelas berikutnya, kelas berikutnya, tingkatan berikutnya. Jangan bilang dari masjid ini akan lahir bukan cuma penghafal, tapi mereka pengamal, mereka hamilul Quran. Kemana-mana mereka bawa Al-Quran. Kayak santri Minhajul Quran yang kemarin duduk di situ baca Quran sambil tidur. Itu pemandangan epik, pecahnya bukan main. Ada teman-teman anak-anak muda duduk di situ. Siapa mas? Zilham. Ada videonya di Instagram saya upload, teman-teman. Mas Zilham lagi baca Quran, tidur ya, tapi sambil megang Quran. Itu pemandangan, masya Allah, tabarakallah, kelas, the best ever. Apalagi kalau nanti dibarengi dengan melihat kebesaran Allah, Gunung Sindoro di sebelah situ, Gunung Sumbing di sebelah situ. Kalau nanti insya Allah setelah lantai 2 jadi, lantai 3-nya kita buat rooftop, teman-teman nanti bisa mungkin nyantai-nyantai di rooftopnya. Allah, dengan pemandangan bersama Al-Quran. Hidup mana yang gak berkah kalau bersama Quran? Bulan aja jadi berkah karena bulan ini bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Bulan aja turun Al-Quran padanya, jadi berkah. Apalagi manusia tidur dia sama Al-Quran. Allah gak pernah kecewa asalkan istiqomah. Mau lihat kayak gitu, tapi nggak siap-siap, nggak bisa. Mau lihat anak mudanya pikirannya dewasa, tapi instalan dalamnya instalan yang selain Al-Quran agak-agak nggak mudah. Kalau mau lihat matangnya mereka sebelum usia mereka, mau lihat bijaksananya mereka lebih tua daripada usianya, install di dada-dada anak mudanya Al-Quran. Buat circle yang baik. Yang kalau jatuh, astagfirullahaladzim, masya Allah. Kalau main bola, oper. Ini nih, alhamdulillah, makasih udah dioper ya. Bukan main bola sambil mengungkapkan kata-kata keji dan kotor, enggak. Main futsal dengan kalimat-kalimat kaki 4, enggak. Cari circle, cari lingkungan yang baik dari sekarang. Pilih teman. Hati-hati, salah teman, salah pergaulan, salah juga bertindak. Kata Nabi, seseorang tergantung temannya. Bergaul dengan penjual minyak wangi, tercium wanginya. Bergaul dengan pandai besi, bajumu bolong, atau paling minimal engkau tercium bau sangitnya, gak sedap.
Duduk teman-teman, duduk Anda sama 4 orang lagi mabuk. Ada botol di situ di tengah-tengah. Ada orang lewat melihat di situ ada botol minuman keras bersama 5 orang sedang mabuk. Anda orang yang ke-6, mereka menilai Anda sama seperti mereka. Ini mabuk semua nih. Anda berjudi, Anda nggak di situ. Anda berjudi di situ, Anda nggak berjudi, tapi di situ tempat judi. Anda duduk di situ bersama 4 orang yang lagi judi, Anda dianggap penjudi juga. Atau minimal nanti pelan-pelan, udahlah coba dulu lah 200.000. Dia nyoba 200.000, kalah dia, penasaran lagi, udahlah 2 juta, all in 2 juta, kalah dia, penasaran lagi 20 juta, jual rumah, jual mobil, jual tanah, cuma buat judi. Tergantung teman. Kalau di Wonosobo, teman-teman punya waktu membersamai circle kebaikan, bersamai. Mafcam angkatan pertama jadi gerbang luar biasa untuk membuka pintu kita jadi keluarga. Saya nggak pernah menganggap teman-teman hanya sekedar teman, tamu yang datang, enggak. Kita, teman-teman panitia, nggak pernah anggap sahabat-sahabat semua adalah tamu kami, enggak. Masya Allah, benar-benar memuliakan tamu, bukan lagi memuliakan tamu, tapi kalau kami boleh katakan, kami sedang memuliakan saudara kami yang datang menjenguk saudaranya. Kata Nabi, siapa yang datang jauh-jauh dari satu kota ke kota lain menemui saudaranya, nggak ada kepentingan dunia, nggak ada masalah cuan bil cuan, nggak ada. Tapi kata Nabi, fokusnya cari ridho Allah dan dia mencintai saudaranya karena Allah. Kecuali Nabi kata, Allah akan katakan kepada malaikat, wahai malaikat, bilang pada hambaku itu, aku mencintainya. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudaraku, di majelis ini juga kami semua segenap panitia mengucapkan uhibbukum fillah. Kami semua mencintai teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi tamu, tapi ini rumah kita bareng-bareng. Dulu Masjid Nabawi itu bukan sekedar tempat sholat. Masjid Nabawi itu dulu rumahnya kaum muslimin. Di situ Nabi rapatnya di masjid. Di situ Nabi ngatur strategi di masjid. Di serambinya masjid, Nabi melatih para sahabat-sahabat tentang fisik, panahan, belajar gulat, kuda, di serambi-serambinya, bukan di dalam masjidnya tentu saja. Tapi masjid itu jadi pusat tempat aktivitas banget. Jadi kalau dulu ditanya mau kemana, ke masjid. Kalau hari ini orang quote and quote dalam tanda petik mau masuk masjid kadang, aduh gimana ya, gak bisa teman-teman. Masjid itu rumah kita. Ayo jadiin masjid ini rumah. Nanti setelah ini yang batch 1 punya PR. Apa PR-nya? PR angkatan pertama Mafcam punya PR menyelenggarakan Mafcam angkatan kedua. Nanti Mafcam angkatan kedua punya PR. Apa PR-nya? Menyelenggarakan Mafcam angkatan ketiga. Begitu seterusnya. Nanti sehingga jadi satu kesatuan keluarga dari teman-teman, pemuda-pemudi Mafcam 1, Mafcam 2, ya semuanya jadi pemuda-pemudi Kita makmurkan rumahnya Allah, meninggikan agama Allah. Bukan meninggikan apapun selain Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi yang kita agungkan dan tinggikan hanya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum teman-teman. Selamat berproses dan selamat untuk terus ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan istiqomah hingga nanti wafat berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Saya wasiatkan terakhir kepada diri saya, keluarga saya, dan semua teman-teman, karena tidak setiap waktu saya berkesempatan untuk berwasiat. Wasiat saya, bertakwa kita semua sama Allah. Selalulah kita merasa diawasi sama Allah. Jangan merasa Allah itu cuma ada di masjid, Allah itu cuma ada di Mekah, di depan Ka'bah, atau Allah cuma ada ketika kita lagi ziarah ke baginda Nabi di Madinah, Masjid Nabawi. Enggak. Allah kita di Mekah sama dengan Allah kita di Wonosobo. Allah kita di Wonosobo sama dengan Allah kita di Bandung.
Allah kita di Bandung sama dengan Allah kita di Magelang. Allah kita dimanapun sama. Bertakwa sama Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ingat akan hisab yang pasti akan datang. Kalau teman-teman terbesit untuk bermaksiat, markup harga, korupsi atas amanah yang diamanahkan, teman-teman hendak berkhianat, ingat selalu, mungkin manusia bisa kita tipu, walaupun pada akhirnya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya dia bermain pasti kecium juga. Tapi ingat, bertakwa sama Allah. CCTV-nya Allah tuh nyata. Mungkin kita ngerasa gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Gak ada yang memantau, tapi Allah mengetahui dan memantau. Maka wasiat saya, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu bertakwa dimanapun teman-teman berada dengan sebenar-benarnya takwa. Dan wasiat saya, jangan pernah mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim yang istiqomah. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Barakallahu fikum. Habis ini nggak ada pertanyaan, mohon maaf. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan buat teman-teman di sini, silakan menikmati acara demi acara yang nanti berlangsung. Qadarullah wa syafa'al. Sepertinya kami mohon izin karena Mbak Dinar sama Abang Umar, anak pertama kami dan anak ketiga, sedang agak kurang enak badan. Jadinya kayaknya kemungkinan habis ini kami mau langsung naik ke atas ke Desa Garung, 14-15 km dari sini, untuk membersamai beliau sekaligus menemani uminya yang sendirian. Mohon izin Umi juga nyampein salam buat teman-teman semua. Mohon maaf Umi belum bisa membersamai karena Mbak Dinar agak kurang sehat, Umar juga agak flu dikit. Jadi titip salam Uminya, mudah-mudahan nanti di mafcam berikutnya Umi sama yang lain bisa membersamai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehat, lancar, penuh barokah. Nanti teman-teman yang dekat Wonosobo, mudah-mudahan seperti yang dikatakan Ustaz Ilham ya, bukan cuma ketemu di jalan ya Mas Ilham, Kak Ilham, tapi nanti teman-teman bisa kesini setiap weekend. Aduh mau healing nih, kemana? Start night aja di sini. Aduh mau healing nih, mau agak lebih naik level lagi, Ahad pagi sama Ustaz Faisal, nanti ada bahasan lebih rinci lagi, lebih bold lagi. Atau teman-teman bersama Jumat pasar sayur, Jumat ada pasar sayur di sini nanti setelah Ramadan. Apalagi yang dekat, Mbak yang dari Serimbit yang dekat, Masya Allah, itu sangat banget, bisa banget untuk memakmurkan masjid ini. Kita makmurkan, bukan cuma mbak-mbak dan mas-masnya aja, tapi ibunda-ibunda juga, Ibu Ani, Ibu ya, yang banyak ibu-ibu yang luar biasa yang saya dan teman-teman sangat bersyukur bisa kenal sama ibu yang selalu membersamai masjid. Terima kasih ibunda semuanya sudah support masjid luar biasa, bapak-bapaknya juga makasih banyak. Insya Allah nanti kita makmurkan bersama masjid kita tercinta ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu teman-teman, kalau ada yang mau bergabung di grup kajian saya, tapi di bio sebut nama asal kota, asal negara. Barakallah. Taswir awalan, terus pemilihan ketua. Siap. Yuk, foto dulu aja di luar. Hah? Di sini aja kali.